Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait pengisian dari template manual sistem jaminan produk halal, di mana sistem ini dikeluarkan khususnya untuk UMKM, dan ini adalah dokumen pertama yang dikeluarkan oleh BPJPH untuk pengakreditasian maupun untuk mendapatkan sertifikasi halal secara mandiri. Nah, beberapa hal yang nanti akan kita coba bahas sementara ini adalah kita membahas secara umum saja dulu, secara general, karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan satu pertemuan ini dengan membahas keseluruhan dari dokumen ini. Sehingga kita nanti ada sedikit untuk penjelasan secara umum saja. Jadi dokumen yang harus diisi adalah manual sistem jaminan produk halal, di mana pada konteks ini nanti yang merah-merah ini adalah satu template yang nanti tinggal dirubah saja. Misal Anda mempunyai perusahaan CV ataupun misalnya warung steak begitu, maka nanti di sini tinggal diisikan menjadi misalnya warung steak, misalnya apa ini, kuali begitu ya. Ini contoh dari pengisiannya. Kemudian tanggal ini diisikan pada hari apa ataupun tanggal berapa. Kemudian pada proses ini harus ada yang namanya penyelia halal. Nah, penyelia halal nanti yang bertugas untuk membuatkan dokumen ini, maka dia harus diisi di sini namanya. Sedangkan untuk pemilik usaha itu harus mengisikan di sebelah kanan. Jadi intinya ini yang sebelah kanan untuk pemilik usaha, sebelah kiri adalah penyelianya. Manual ini diisi nanti yang merah-merah saja, sehingga pada prinsipnya ini yang merah tinggal kita isikan dengan isian-isian. Kemudian di template tersebut juga ada dasar hukumnya, di mana dasar hukum nanti ini merujuk pada aturan-aturan yang berlaku untuk proses pentingnya ataupun keharusan untuk sertifikasi halal. Sehingga di template manual SJPH ini tinggal nanti daftar isi yang di sini berupa informasi dan juga beberapa hal yang perlu diisikan. Contohnya, karena kalau dalam SJPH itu salah satunya adalah seorang pengusaha atau UMKM tersebut menuliskan komitmen dan tanggung jawabnya. Nanti bahkan ini juga sudah ada template-nya. Mari kita lihat di bawah ini. Jadi di pendahuluan kita mengisikan informasi dari unit usaha atau UMKM yang mengisi atau yang mengajukan untuk sertifikasi halal. Jadi nama perusahaannya kita isi, kemudian NIB-nya, nomor induk berusaha, skalanya mikro atau kecil, ini mengikuti dari cash flow-nya dari perusahaan tersebut, nama pimpinan, dan penyelianya siapa. Nah, biasanya ini penyelia ini ada satu pelatihan khusus yang penyelia halal yang nanti ini bertugas untuk membantu atau mengisikan dari template SJPH ini. Nah, ini bisa dibaca sendiri, tinggal nanti ini merek dan nama produknya. Jadi jika dalam suatu perusahaan itu mempunyai lebih dari satu produk, maka semuanya harus mempunyai dokumen ini satu persatu. Jadi tidak boleh dalam satu perusahaan itu misalnya dia memproduksi 4 produk, ya, sosis, nugget, kemudian mungkin surimi begitu, ataupun yang satunya yang lain begitu. Tapi ini tidak boleh dijadikan satu. Jadi mereka harus mempunyai sejumlah dari produk yang didaftarkan mendapatkan sertifikat halal, begitu ya. Dan ini nanti isiannya pada prinsipnya mulai dari sini. Jadi komitmen kebijakan halal ini harus diisi oleh pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan harus mendeklar nama perusahaan tadi, misalnya warung steak kuali, misalnya di sini ditulis. Kemudian di situ pimpinan perusahaannya ini ada, dan ini harus ditaruh di satu lokasi di warung itu atau di UMKM itu yang mudah untuk dilihat. Dan kebijakan halal ini merupakan komitmen utama dari perusahaan untuk mematuhi dan mendeklar bahwa
UMKM-nya atau perusahaannya itu konsisten menjalankan halal, patuh terhadap undang-undang halal, dan juga berkomitmen untuk selalu menyediakan produk-produk yang halal. Kemudian ini nanti ada beberapa lampiran yang harus diisi, one by one nanti suatu saat bisa kita bahas, tetapi prinsipnya ini yang lampiran 1 sampai nanti 13 itu bisa kita isikan ya. Ini hanya penjelasannya saja. Kemudian ini nanti diisi. Misalnya tadi untuk warung stik wali berkomitmen untuk senantiasa dan yang lainnya ini tinggal dibaca saja. Termasuk lokasi, tempat dan alat ini juga sama. Kemudian peralatan dan perangkat PPH ini juga tinggal mengisi saja. Nanti silahkan dibaca sendiri. Nanti ini akan saya coba kirimkan ke Anda. Kemudian di sini juga ada beberapa ketelusuran dan yang lain ini tinggal diisi saja satu persatu. Nah, ini di lampiran inilah sebenarnya yang nanti lebih banyak kita isi ya, mulai dari lampiran 1 sampai lampiran 17. Ini yang nanti one by one kita isikan. Baik, ini kita secara cepat saja coba kita bahas ya satu persatu. Jadi yang pertama untuk kebijakan halal ini sama seperti yang di atas tadi, bahwa kebijakan ini adalah diberikan atau diyakinkan bahwa suatu konsumen itu jika mengkonsumsi produk dari perusahaan kita maka pasti akan halal. Untuk itu seorang pimpinan perusahaan wajib mendeklar bahwa kebijakan halal ini betul-betul dilakukan ya. Jadi dia mematuhi, menerangkan bahwa dia menggunakan bahan halal, dia juga berkomitmen membuat sumber daya manusia yang sesuai dengan peraturan perusahaan halal ini ya. Kemudian mensosialisasikan dan berkomunikasi untuk menjaga integritas kehalalan. Kemudian dalam lampiran 2 ini juga perlu dilakukan karena beberapa ini intinya harus sebagai pengingat begitu. Sehingga ini juga poster sosialisasi dan ini sebenarnya juga harus ditempelkan nanti ke dalam UMKM atau ruang produksinya untuk pengingat saja. Kemudian surat keputusan penetapan tim manajemen ataupun tim penyelia halal ini intinya diangkat ataupun dibentuk oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut sebagai komitmen halal maka dia harus membuatkan satu tim yang mengurusi halal begitu ya. Atau namanya di sini adalah tim manajemen halal atau penyelia halal. Nah, di sini harus kita isikan namanya siapa, kemudian di perusahaan itu berposisi sebagai apa. Pimpinan perusahaan atau kepala QC atau siapapun di sini nanti dituliskan ya. Karena nanti kalau tidak ada ini maka dianggap tidak ada satu tim yang bertugas khusus untuk mengawasi maupun garansi bahwa proses produksinya itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah halal. Selanjutnya, nanti pimpinan perusahaan akan tanda tangan sebagai komitmen pembentukan tim halal, ini ada di lampiran 3. Selanjutnya pada lampiran 4, ini seorang perusahaan tersebut juga wajib untuk memberikan pelatihan halal secara internal. Dan beberapa materi dan yang lain itu diterangkan di sini. Ini wajib untuk diberikan dan pelatihan-pelatihan ini intinya menggaransi bahwa suatu perusahaan itu SDM-nya atau orang-orang yang bekerja di sana itu betul-betul memahami yang dinamakan proses produksi halal itu bagaimana, kemudian segala sesuatunya yang berkaitan dengan penjaminan produk halal itu yang bagaimana. Sehingga materi-materi ini, penerapan, pengetahuan, dan yang lain ini wajib untuk diberikan. Kemudian, daftar bahan halal ini juga harus diisikan oleh satu perusahaan tersebut, di mana nama dan mereknya ini harus wajib. Contoh misalnya pembuatan nugget, gitu ya. Nugget itu pasti membutuhkan bahan-bahan tertentu ya. Jadi nugget itu misalnya membutuhkan tepung kan, maka diisi dulu di sini tepung.
tepung tapioka atau tepung apa, kemudian di sini mereknya. Selain itu pasti menggunakan garam, ya garam. Saya contohkan tepung, garam, dan tentu saja misalnya daging dan lainnya. Kemudian di sini mereknya misalnya segitiga biru, ya. Kemudian garamnya garam merek apa ya? Misalnya merek saya kurang tahu garam, misalnya Gudang garam gitu ya, misalnya bukan rokok ya, tapi hanya merek saja. Kemudian produsennya mana? Kalau misalnya PT Indofood misalnya, negara Indonesia, suppliernya CV apa, lembaga penerbit. Nah, ini harus yang digunakan itu mempunyai nomor halal atau sudah tersertifikasi halal. Kalau ini tidak tersertifikasi halal, maka ini nanti yang akan menyulitkan. Sehingga memang daftar bahan ini kita diharapkan nanti di sini ada nomor lembaga penerbitnya, misalnya kemarin MUI karena masih berlaku juga MUI. Kemudian ya ada beberapa ini yang sudah BPJPH misalnya. Ini bisa digunakan. Nomornya berlaku sampai kapan, kemudian ini adalah bukti-bukti pendukungnya. Ya. Daftar bahan halal ini intinya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi suatu produk yang di perusahaan. Kemudian ini di pemilik usahanya dan penyeliannya ini juga nanti akan mengisikan di sini. Setelah itu, daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Ya, setiap produk ini misalnya nanti produk 1, 2, 3 bahan A ini juga boleh. Jadi bahan nanti A begitu ya. Ini digunakan di produk nugget, produk sosis, produk apa begitu. Nah, ini nanti tinggal dicawang-cawang saja sesuai dengan apakah dia digunakan atau tidak. Kemudian catatan pembelian bahan. Jadi kapan bahan itu dibeli, jumlahnya berapa, siapa yang membeli atau penanggung jawabnya itu harus jelas. Contoh di sini tadi yang menuliskan adalah tepung tapioka segitiga biru ya. Tapioka segitiga biru, Anda beli di perusahaan itu misalnya 20 kilo, tanggal pembelian 21 Maret misalnya 2022, kemudian tanda tangan yang memberikan, siapa yang membeli kemarin ya. Setelah itu nanti pemilik usaha juga akan tanda tangan dan penyeliannya juga tanda tangan. Di sini tentu saja sangat banyak, ini juga banyak, ini juga nanti pembeliannya pasti akan banyak, nggak mungkin kita beli ini ya. Ini saja mungkin bisa jadi ada 2 pembelian pada tanggal ini dan pada tanggal misalnya 24 begitu atau 25 Maret itu juga mungkin bisa. Jadi semua pembelian itu harus dikontrol dengan catatan pembelian di lampiran 7. Kemudian di lampiran 8 adalah form pemeriksaan bahan, di mana tanggal beli kapan, kemudian namanya tadi ya kita sesuaikan, lokasi pembelian itu lokasinya di mana, di pasar atau di misalnya di mana pembeliannya itu ya, sesuai atau tidak sesuai. Jika kalau nanti ternyata di situ dilihat memang betul, dari mereknya betul, jumlahnya betul, terus lokasinya berarti ada benar gitu ya di pasar tersebut, karena ini penyelian nanti harus mendatangi apa benar dibeli di pasar X misalnya, di lapaknya Pak siapa begitu ya, itu maka harus mendatangi ke sana. Kalau memang ternyata dikonfirmasi oleh penjualnya, maka nanti ditulis sesuai. Begini. Baik, selanjutnya adalah surat pernyataan bebas babi. Ini sangat gampang saya kira, tinggal nama pemiliknya harus diisikan di sini dan menyatakan tidak mengandung barang-barang najis atau babi. Ya, ini yang untuk versi mudah, untuk yang apa ini, untuk yang jenis UMKM itu sangat mudah, ini dengan materai dan tanda tangan sudah cukup. Ya. Kemudian layout denah ruang produksi ini juga harus digambarkan layoutnya, denahnya, ruang prosesnya di mana, ruang penyimpanannya di mana, ruang misalnya untuk distribusi nanti menghadap kemana dan yang lain, ini denahnya harus digambarkan di sini.
Kemudian catatan penyimpanan bahan ini juga masuknya kapan ke gudang, kemudian keluarnya kapan. Kalau misalnya UMKM itu bisa jadi dibeli sekarang, dipakai juga sekarang, maka tentu saja ini nanti sama ya tanggalnya. Misalnya Maret 2022, maka di sini juga 21 Maret 2022. Jadi caranya mengisinya begitu. Dan ini semua bahan ini sama dengan yang di atas tadi. Semua bahan harus dituliskan di sini kapan penggunaannya, berapa. Tadi misalnya pembelian 20 kilo, kalau hari itu tidak digunakan 20 kilo, maka tinggal ditulis misalnya 10 kilo. Ya. Kemudian tentu saja ada tanda tangan pemilik dan juga penyelia. Selanjutnya diagram alir proses. Jadi proses produksinya bagaimana? Pertama ditimbang, kedua kemudian dicampurkan ini, ditambah ini, diuleni, direbus, sampai kemudian di packing dan selanjutnya sampai didistribusikan. Ini semuanya harus tergambar di diagram alir proses di sini. Kemudian catatan hasil produksi ini juga tanggal berapa nanti dinamai apa. Tadi misalnya stik kuali dan ini, maka namanya misalnya stik sirloin atau stik sirloin tenderloin kuali misalnya. Kuantitasnya berapa, kemudian expirednya berapa. Ya. Kalau beli kerupuk juga sama, kerupuk ini mereknya apa, Vina misalnya, atau kerupuk yang lain begitu ya. Kuantitasnya berapa hasilnya, kemudian kode produksinya berapa, expired date-nya kapan. Itu harus diisikan di sini catatan hasil produksinya. Nah, biasanya ini berlaku selama 1 bulanan proses, itu harus ada nanti di bawah ini ya, dan seterusnya. Kemudian catatan distribusi, jadi ini didistribusikan kemana saja produknya. Kalau nanti di produknya itu didistribusikan ke daerah Malang atau ke daerah Surabaya atau daerah Pasuruan, itu semuanya harus dituliskan di sini ya. Misalnya tanggal 21 nugget atau misalnya stik kuali begitu, jumlahnya berapa kilo, tujuannya Surabaya. Nugget ini tujuannya Jombang misalnya. Itu kalau ada 4 tujuan, maka ya semua harus ditulis. Bisa jadi misalnya di sini 21 Maret, nama produk misalnya stik kuali, kemudian jumlahnya itu 50 kilo, di sini Pasuruan misalnya. Terus di sini sama bisa jadi ini Jombang, ini Surabaya, dan seterusnya. Selanjutnya, ini surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baku. Jika nanti ini dilakukan jika tadi kan sudah menulis bahan-bahan yang di atas dan sudah ditandatangani bahwa itu bahan yang digunakan. Namun jika ternyata setelah produksi itu ternyata tidak ada atau bahannya habis sehingga kita harus mengganti yang bahan lain atau merek lain. Maka untuk itu kita harus menuliskan penggantiannya. Misalnya tadi tepung tapioka yang segitiga biru, kemudian mau kita rubah menjadi tepung tapioka yang merek lain, begitu ya. Maka merek barunya nanti harus dituliskan di sini. Ya, ini harus dilakukan prosedurnya untuk betul-betul membuat ketelusuran dari suatu bahan itu menjadi mudah untuk diamati, begitu ya. Sehingga kalau kita mengganti satu produk bahannya, maka kita juga harus mewartakan atau menuliskan di sini pergantiannya. Kemudian selanjutnya adalah faktor periksa audit internal. Audit internal ini adalah suatu audit atau proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan di internal manajemennya. Dia yang melakukan sendiri, dan ini fungsinya adalah untuk mengevaluasi apakah sistem halalnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Sehingga dia harus mengisi ini. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan, misalnya ya atau tidak, ini nanti dihitung di sini. Ya. Setelah itu nanti ditotal semua pertanyaan-pertanyaan ini dan nanti akan menghasilkan total nilai yang nanti ini bisa kita pakai sebagai bahan evaluasi apakah ada yang perlu kita perbaiki atau tidak. Ya, kalau semuanya sudah baik maka tinggal dilanjutkan. Tapi kalau ada beberapa kelemahan misalnya, maka harus segera kita tulis laporannya dan kita perbaiki.
Kemudian yang terakhir adalah lampiran 17 terkait risalah kaji ulang manajemen. Nah, kaji ulang manajemen ini adalah semacam evaluasi menyeluruh, ya. Komitmennya ini misalnya dibahas itu kira-kira apa yang menjadi kelemahan dan yang lainnya. Bahannya itu misalnya bahan ini harus diganti misalnya karena sudah tidak diproduksi. Kemudian proses produk halalnya juga harus dijelaskan di sini. Apakah perlu misalnya diganti prosesnya pengukusan menggunakan ini diganti dengan ini dan yang lain itu bisa dituliskan di sini. Intinya bahwa evaluasi risalah kajian ulang ini adalah semua manajemen halalnya ditinjau ulang untuk melihat apakah ada kelemahan dalam pelaksanaan sistem manajemen halal. Setelah itu, kalau terdapat kelemahan-kelemahan hasil pembahasannya, maka harus segera diperbaiki. Dan manajemen perusahaan tersebut wajib untuk segera memperbaiki dan melaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Demikian adalah sekilas terkait bagaimana kita harus mengisi template ataupun membuat evaluasi apakah suatu perusahaan atau produk tersebut bisa diajukan atau kita harus mengisikan isian-isian untuk proses pengajuan sertifikasi halal di masa BPJPH ini, ya, periode BPJPH. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya nanti akan kita ketemu di materi yang lain. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.